kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan pengurusan legalitas dasar perizinan usaha. Seperti apa langkahnya? Jadi ini nanti sub materinya adalah kita melakukan atau mendaftarkan NIB melalui laman OSS. Jadi nanti teman-teman sebelum langsung melakukan praktek, mungkin ada beberapa materi-materi yang mungkin akan saya sampaikan terkait dengan legalitas perizinan usaha ini seperti apa. Nah, pengurusan legalitas dasar perizinan usaha ini seperti apa sih konsepnya? Jadi kita itu bisa mendaftarkan NIB atau kita bisa mendapatkan NIB nomor induk berusaha melalui laman OSS. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses laman oss.go.id seperti ini yang sudah ada di layar, diketikkan saja. Nah, setelah itu di sini ada beberapa data yang dibutuhkan untuk pengisian formnya, misalkan NIK, NPWP, BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Nah, setelah itu teman-teman tinggal mengisi saja sesuai dengan jenis usaha atau jenis produk teman-teman. Untuk apa sih kita mendaftarkan diri atau melegalkan usaha kita di menggunakan sistem OSS ini punya beberapa manfaat. Ini nantinya akan mempermudah pengurusan berbagai perizinan, baik prasyarat untuk melakukan usaha, misalkan terkait dengan lokasi, lingkungan maupun bangunan, izin usaha, pendirian usaha atau pendirian bangunan. Kemudian setelah itu juga untuk memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan juga real time. Kemudian selain itu juga memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam suatu tempat. Kemudian memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha. Ya, tadi jadi kalau kita sudah mendaftarkan di laman OSS itu tadi, jadi sudah terrecord data-data usaha kita, produk kita. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, misalkan di awal kita punya produk makanan gitu ya, itu kalau ingin menambahkan variasi lain atau produk lain itu bisa. Kemudian ini ada beberapa jenis perizinan pokok atau dasar ya. Ada 4 kategori. Yang pertama pendaftaran atau perizinan dasar. Yang kedua perizinan lingkungan dan standar bangunan. Yang ketiga perizinan usaha. Yang ketiga perizinan komersial. Nah, kalau yang pendaftaran dan perizinan dasar ini kita akan memperoleh NIB ini tadi. Jadi yang akan kita praktekkan adalah dasarnya, perizinan dasarnya untuk bisa melakukan step-step selanjutnya nantinya mungkin jika dibutuhkan oleh teman-teman. Kemudian perizinan lingkungan dan standar bangunan, yaitu izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan tata ruang. Perizinan usaha dan perizinan komersial. Mungkin langsung saja, tidak perlu berlama-lama ya, biar nanti nggak terlalu panjang durasinya. Nah, ini untuk melakukan mendaftarkan atau mendapatkan NIB, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka laman oss.go.id. Ini ya, seperti yang ada di modul ini juga sudah dicontohkan step by stepnya. Nah, ini teman-teman jika sudah, ini tampilannya yang ada di Chrome ya. Kalau sudah masuk ke lamannya, langsung saja klik masuk. Masuk ini untuk yang sudah memiliki NIB. Untuk yang baru ingin melakukan pendaftaran atau mendapatkan NIB, berarti kita memilih yang daftar.
Nah, di sini akan muncul pilihan skala usaha dengan modal usaha kurang dari sama dengan 5 miliar atau yang lebih dari sama dengan 5 miliar. Jadi nanti teman-teman pilih yang UMK aja, modal usahanya kurang dari sama dengan 5 miliar. Diklik kemudian langsung pilih lanjut. Nah, di sini tinggal memasukkan saja ya NIK, nomor ponsel. Nah, di sini ada jenis pelaku usaha. Jenis pelaku usaha bisa dipilih perorangan. Nah, jika sudah diklik perorangan ini, kita baru memasukkan NIK-nya. NIK masing-masing dari perwakilan kelompok. Karena ini kan ada yang 2, ada yang 3 ya. Jadi silakan salah satunya ketuanya atau yang belum punya NIB. Kemudian masukkan nomor ponsel, pastikan nomor ini terhubung dengan WhatsApp karena nanti akan ada kode verifikasi yang dikirimkan ke WhatsApp dari teman-teman. Karena ini saya sudah punya NIB, jadi mungkin tidak bisa langsung mempraktekkan. Jadi kita merujuk ke modulnya aja ya, modulnya yang tadi. Nah, jika sudah memasukkan NIB, ini tampilannya melalui handphone kalau tidak salah yang ada di mana ini modul ya. Jadi nanti silakan dipilih yang perorangan, memasukkan NIK nomor WhatsApp. Kemudian kalau sudah akan dikirimkan kode verifikasi melalui WhatsApp. Oke, nah jika sudah, insya Allah nanti dikirim lewat WhatsApp. Kalau ada kode bisa diketikkan kodenya ke laman yang ada laman OSS atau nanti bisa konfirmasi melalui link. Nah, silakan dipilih salah satu saja. Oke, saya perbesar ya. Setelah memasukkan data pribadi sesuai dengan KTP kemudian dan pilih daftar, silakan dilengkapi data dirinya berupa NIK, tanggal lahir, alamat. Alamat ini silakan disesuaikan dengan KTP yang digunakan perwakilan kelompok itu tadi. Nah, jika sudah oh ini yang tadi ya, melalui email bisa melalui verifikasi melalui email juga. Mendapatkan apa tadi password ya. Mendapatkan password dan username yang dikirimkan melalui WA atau email dan dimasukkan saja, masukkan lagi ke lamannya tadi dan mengetikkan kode CAPTCHA yang tertera dalam laman oss.go.id-nya. Nah, setelah itu jika sudah oke, sudah clear semua, bisa masuk. Silakan memilih perizinan usaha yang ini dan memilih permohonan baru karena akan membuat NIB baru. Nah, kemudian jika sudah, silakan menuliskan data usaha atau jenis usahanya masing-masing. Nah, bisa diklik bidang usaha ini ya. Diklik kemudian teman-teman harus mengisi beberapa hal, nanti disesuaikan saja. Kemudian nanti juga harus diisi terkait dengan bidang usaha. Bidang usaha ini harus tidak bisa, istilahnya tidak bisa custom ya, harus menyesuaikan dengan bidang usaha yang disediakan oleh laman OSS ini. Jadi bisa diketikkan keywordnya aja, misalkan usaha desain gitu ya, coba diketikkan desain. Nah, nanti silakan di scroll ke bawah, pilih yang paling sesuai dengan bidang usaha teman-teman masing-masing. Jika sudah, nah nanti ada deskripsinya, uraiannya seperti ini. Kalau sudah sesuai, oke, berarti silakan memenuhi step yang selanjutnya. Kalau sudah sesuai, itu bisa diklik simpan nih di bawahnya. Selanjutnya silakan memasukkan informasi mengenai usaha Anda. Untuk nama usaha bisa diisi nama brand usaha. Jadi jangan diisi nama jenis produknya ya, karena nanti bisa ditambahkan kok. Misalkan di awal itu desain gitu ya, atau di awal itu undangan elektronik produknya.
Jangan, karena nanti misalkan teman-teman ingin menambahkan produk lain itu tidak sesuai dengan nama brandnya yang sudah didaftarkan di OSS. Jadi misalkan teman-teman produknya itu tadi undangan elektronik, tapi bikin isi brand usaha itu dengan misalkan nama kita atau nama kelompoknya gitu. Jangan, intinya jangan produknya, jangan produk yang dimasukkan dalam brand usaha, ya. Selanjutnya diisikan sesuai saja ya, disesuaikan dengan data diri. Kemudian kalau ditanyakan lokasi kegiatan usaha, klik yang daratan. Kemudian luas lahan usaha ya dikira-kira aja. Kira-kira kalau misalkan usaha undangan elektronik itu membutuhkan ruangan yang berapa? Berapa luas? Misalkan cukup 5 kali 5 ya dituliskan aja. 5 kali 5, terus alamat usaha mungkin sudah ada base campnya atau sudah ada tokonya, bisa dituliskan sesuai dengan alamat tokonya. Kemudian setelah semua diisi, pilih validasi resiko. Nah, ini modal usaha ini nanti juga harus diisi ya. Jadi diangan-angan aja kira-kira untuk membuka usahanya itu perlu modal berapa. Tulislah katakanlah minimal 2 juta atau 5 juta gitu aja. Kalau sudah tadi memasukkan modal usaha, langsung validasi resiko ya, diklikkan ini. Nah, kemudian kita lanjut ke data produk atau jasa. Nah, ini baru menambahkan produk atau jasanya ya. Misalkan yang dijual itu kalau di sini dicontohkan tempe ya. Jenis produknya itu tempe, kapasitasnya itu per tahun itu berapa, kita bisa memproduksi berapa. Kemudian atau satuan kapasitasnya itu per tahun kita bisa memproduksi atau omsetnya per tahun itu berapa. Dikira-kira aja, diangan-angan nggak apa-apa. Kalau sudah diklik simpan. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini bisa diklik lanjut. Nah, kalau sudah terisi semuanya, sudah oke semuanya, baru diklik proses perizinan berusaha. Diklik yang ini untuk memproses NIB-nya masing-masing. Nah, kalau sudah dicentang-centang semua, masing-masing kotak ini harus dicentang sampai bawah. Kalau sudah, klik lanjut. Lanjut, kemudian di sebelah kiri ini dicentang lagi, baru diklik terbitkan perizinan berusaha. Setelah sudah diklik akan muncul atau NIB-nya itu bisa dicetak atau diunduh dulu aja. Diunduh semua filenya sehingga bisa tersimpan pada device-nya masing-masing. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, misalkan dinamai dengan Teknoclub, ini sudah muncul NIB-nya. NIB-nya yang ini 812 bla bla bla. Oke, terkait dengan proses praktek mendapatkan NIB, saya rasa tidak terlalu susah ya, nggak terlalu rumit. Jadi mungkin bisa melihat modul yang sudah saya share ataupun menyimak video yang sudah saya buat ini. Oke, terima kasih.